Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai teori produksi dan kegiatan perusahaan yang telah disusun oleh Anastasia Miomea, Tegar Rajendra Indrasta, Aldinu Ananda Rizky, dan saya sendiri, Tasya Nurani Suci. Hal-hal yang akan kami terangkan adalah 1. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. 2. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. 3. Fungsi produksi. 4. Fungsi produksi dengan satu faktor produksi berubah. 5. Fungsi produksi dengan dua faktor produksi berubah. Teori tingkah laku konsumen memberikan latar belakang yang penting di dalam memahami sifat permintaan para pembeli di pasar. Dari analisis, dapat dipahami alasan yang mendorong para pembeli menaikkan permintaannya terhadap suatu barang. Apabila harganya turun dan mengurangkan pembeliannya sekiranya harga naik. Dalam persaingan sempurna, penawaran ditentukan oleh biaya marginal, yaitu biaya yang diperbelanjakan untuk menambah satu unit lagi produksi. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan dapat dibedakan dalam 3 bentuk organisasi yang pokok, yaitu 1. Perusahaan perseorangan, 2. Perusahaan perkongsian atau firma, 3. Perseroan terbatas. Perusahaan perseorangan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian, tetapi sumbangannya kepada keseluruhan produksi nasional tidaklah terlalu besar atau jauh lebih kecil dari perusahaan perseorangan terbatas. Karena kebanyakan dari usaha tersebut dilakukan secara kecil-kecilan, yaitu modalnya tidak begitu besar dan begitu pula halnya dengan hasil produksi dan penjualannya. Contohnya, penjual sate, restoran, dan toko kelontong. Keuntungan terpenting dari perusahaan perseorangan adalah kebebasan yang tidak terbatas yang dimiliki pemiliknya. Dan kelemahannya utama dari perusahaan perseorangan adalah modalnya kecil dan sukar untuk memperoleh pinjaman. Perusahaan perkongsian atau firma. Organisasi perusahaan seperti ini adalah organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang. Contohnya, CV dan kantor pengacara. Mereka bersepakat secara bersama menjalankan usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Kebaikan yang diperoleh dari perusahaan perkongsian adalah tanggung jawab bersama di dalam menjalankan perusahaan. Setiap anggota perkongsian juga mempunyai tugas untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang mereka dirikan. 3. Perseroan terbatas. Dari segi jumlah produksi dan hasil penjualan yang dilakukannya, organisasi perusahaan yang terbentuk perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling penting. Perusahaan-perusahaan besar kebanyakan terbentuk perseroan terbatas. Contohnya PDAM, Pertamina, dan Jarum. Kebaikan yang terpenting dari perseroan terbatas adalah di dalam kemampuannya memperoleh modal. Bentuk lain organisasi perusahaan. 3 jenis organisasi perusahaan di atas adalah organisasi perusahaan yang meliputi sebagian besar perusahaan yang ada di berbagai perekonomian. Di samping itu, terdapat juga organisasi perusahaan yang bentuknya sedikit berbeda, yaitu perusahaan milik negara. Perusahaan yang lebih dikenal sebagai BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Pada umumnya, perusahaan negara dikelola seperti perusahaan perseroan terbatas. Perbedaannya terletak pada pemilik perusahaan tersebut, yaitu saham-saham dari perusahaan negara dimiliki oleh pemerintah. Di setiap negara, perusahaan pemerintah biasanya menjalankan kegiatan menyediakan jasa-jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, seperti perusahaan-perusahaan menyediakan listrik, air, hiburan radio dan TV, jasa pos dan telekomunikasi, dan perusahaan pengangkutan. Ada pula yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersaing dengan kegiatan swasta. Contohnya adalah perusahaan perkebunan, perusahaan bank perdagangan, perusahaan asuransi, perusahaan minyak dan perusahaan kontraktor jalan dan bangunan. Perusahaan koperasi. Perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Perusahaan koperasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Koperasi konsumsi menjalankan kegiatan membeli barang-barang dan kemudian menjualnya kepada para anggota. Keuntungan dari usaha ini kemudian dibagikan kembali kepada para anggotanya.
Koperasi produksi berusaha agar hasil produksi para anggotanya dapat dijual dengan harga yang tinggi dan tidak ditindas para tengkulak atau para pembeli. Dan koperasi kredit adalah badan pinjam-meminjam yang meminjamkan uang kepada para anggotanya dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan ditinjau dari teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum. Untuk tujuan itu, ia menjalankan usaha yang bersamaan, yaitu mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara yang seefisien mungkin. Bagaimana cara perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan? Keuntungan atau kerugian adalah perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi, dan kerugian akan dialami apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi. Keuntungan yang maksimum apabila perbedaan di antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Untuk memaksimumkan keuntungan, juga diperlukan meminimumkan biaya produksi. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan komposisi tersebut adalah yang pertama, besarnya pembayaran kepada faktor produksi tambahan yang akan digunakan dan besarnya pertambahan hasil penjualan yang diwujudkan oleh faktor produksi yang ditambahkan tersebut. Selanjutnya adalah jangka pendek dan jangka panjang. Kegiatan memproduksi perusahaan dikatakan di dalam jangka pendek apabila sebagian dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya. Faktor produksi yang dianggap tetap biasanya adalah faktor modal seperti mesin-mesin, peralatan, alat-alat memproduksi, dan bangunan perusahaan. Sedangkan faktor produksi yang dimisalkan dapat mengalami perubahan adalah tenaga kerja. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Ini berarti bahwa dalam jangka panjang, setiap faktor produksi dapat ditambah jumlahnya kalau memang hal tersebut diperlukan. Dalam teori ekonomi, firma atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat. Dalam teori ekonomi, istilah industri diartikan sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar. Sebagai contoh, kalau dikatakan industri mobil, maka yang dimaksud adalah sebagai perusahaan mobil yang ada dalam pasar yang sedang dianalisis. Sedangkan kalau dikatakan industri beras, maka yang dimaksud adalah seluruh produsen beras yang ada di dalam pasar. Selanjutnya adalah fungsi produksi. Faktor produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah-jumlah produksi selalu juga disebut sebagai output. Fungsi produksi dinyatakan dalam bentuk rumus yaitu Q sama dengan F dalam kurung KLRT, di mana K adalah jumlah modal, L adalah jumlah tenaga kerja dan meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian keusahaan, R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut, yaitu secara bersama digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Ada dua faktor produksi, yaitu faktor produksi yang jumlahnya tetap dan faktor produksi yang jumlahnya dapat diubah. Faktor produksi yang jumlahnya tetap seperti modal, tanah, dan teknologi. Sedangkan faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya yaitu tenaga kerja. Dalam teori produksi, kita juga perlu mengetahui hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa
Apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, dalam hal ini tenaga kerja, terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi itu akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. Dengan demikian, hubungan di antara tiga produksi dan jumlah tenaga di antara tingkat produksi, jumlah tenaga kerja dibedakan dalam 3 tahap. Pertama, produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap kedua, produksi total pertambahannya semakin melambat. Dan tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Untuk lebih jelas, kita perhatikan tabel jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi. Tabel ini menggambarkan produksi suatu barang pertanian yang tetap jumlahnya, tetapi jumlah tenaga kerja berubah-ubah. Oke, pada kolom 3, yaitu kolom produksi total mengalami pertambahan. Apabila tenaga kerja ditambah 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 3, keadaan itu kegiatan memproduksi mencapai tahap pertama, yakni mengalami pertambahan yang semakin cepat. Dalam tahap ini, setiap tambahan tenaga kerja menghasilkan pertambahan produksi yang lebih besar dari yang dicapai pekerja sebelumnya. Nah, dalam analisis keadaan itu dinamakan produksi marginal yang semakin bertambah. Apabila tenaga kerja bertambah, 3 menjadi 4, kemudian 4 menjadi 5, dan 5 menjadi 6, dan selanjutnya 6 menjadi 7. Produksi total tetap bertambah, tetapi semakin sedikit. Kegiatan produksi mencapai tahap kedua. Pada tahap ketiga, pertambahan tenaga tidak bertambah, dan apabila bertambah, maka produksi total akan menurun. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Untuk mempelajari ini kita bisa perhatikan pada kolom 4. Produksi marginal yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Untuk menghitung produksi marginal, kita dapat menggunakan persamaan. Produksi marginal sama dengan tambahan produksi total dibagi dengan pertambahan tenaga kerja. Besarnya produksi rata-rata yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Untuk mengetahui itu juga kita bisa perhatikan pada kolom 5 untuk menghitung produksi rata-rata, yaitu produksi rata-rata sama dengan produksi total dibagi jumlah tenaga kerja. Untuk lebih jelas, kita bisa perhatikan kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Kurva produksi total menunjukkan hubungan antara jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produksi. Bentuk produksi total, kurva produksi total cekung ke atas apabila tenaga kerja masih sedikit, kurang dari 3. Berarti tenaga kerja yang digunakan masih sedikit dibanding dengan faktor produksi lainnya. Dalam keadaan seperti itu, produksi marginal bertambah tinggi, dan saat itu dapat dilihat pada kurva produksi marginal yang menaik. Setelah menggunakan 4 tenaga kerja, pertambahan tenaga kerja selanjutnya tidak akan menambah produksi total secara secepat sebelumnya. Keadaan ini digambarkan produksi marginal yang menurun, kurva produksi total mulai berbentuk cembung ke atas. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Anastasia. Saya akan mempresentasikan tentang teori produksi dengan 2 faktor berubah. Dalam analisis berikut dimisalkan ada 2 jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Misalkan tenaga kerja dan modal dan keadaan dapat diperuntukkan penggunaannya, yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal satu, sebaliknya apabila dimisalkan pola harga tenaga kerja dan pembayaran per unit kepada faktor modal diketahui. Analisis bagaimana perusahaan akan meminimumkan biaya dalam usaha untuk mencapai tingkat produksi tertentu dapat ditunjukkan. Selanjutnya, kurva isopan adalah kurva yang menunjukkan semua input produksi yang mampu menghasilkan kuantitas output yang sama. Kurva isopan memiliki arti jika semua faktor produksi yang akan digunakan secara efektif bisa menghasilkan output yang maksimal. Ciri utama dari kurva isopat adalah melengkung dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan jika semakin ke atas atau ke
ke kanan garis kurvanya, berarti tingkat output akan semakin tinggi. Kurva IQ dibuat berdasarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang terdapat dalam label kurva tersebut, dinamakan kurva produksi sama isokuan. Ia menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Kurva isokos merupakan kurva yang menunjukkan sejumlah kombinasi input yang bisa dibeli dengan harga berlaku sesuai dengan cost yang tersedia. Isokos juga bisa disebut garis anggaran belanja yang membatasi perusahaan untuk mengeluarkan biaya berlebih dalam produksi. Isokos merujuk pada kombinasi faktor produksi yang bisa dibeli oleh perusahaan dengan harga yang sama apabila diketahui biaya faktor produksi serta pengeluaran lainnya. Kurva isokos digambarkan sesuai dengan faktor produksi yang akan dibeli perusahaan. Kurva ini digambarkan dengan garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya adalah memaksimumkan produksi dan meminimumkan produksi. Gabungan yang dapat menghasilkan produksi yang paling minimum adalah titik berpotongan atau titik bersinggungan dengan garis TC2, yaitu A, B, C, D, dan E. Dari kelima titik E terletak pada kurva produksi sama yang paling tinggi, tepatnya pada tingkat 2500 unit, yang berarti bahwa gabungan yang diwujudkan oleh titik E akan memaksimumkan jumlah produksi yang dapat dibiayai oleh seseorang produsen sebanyak 300.000. Gabungan tersebut terdiri dari 12 unit modal dan 12 tenaga kerja. Untuk meminimumkan produksi, keinginan ini dapat digambarkan oleh kurva produksi yang sama IK. Dapat dilihat bahwa kurva itu dipotong atau disinggung oleh garis-garis biaya yang sama di 5 titik, yaitu titik A, B, Q, R, dan P. Titik-titik ini menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan untuk menghasilkan produksi sebanyak yang diinginkan. Biaya paling minimum adalah gabungan yang ditujukan oleh titik yang terletak pada garis biaya sama yang paling rendah. Titik P adalah pada garis biaya sama yang menyinggung kurva produksi sama IQ yang rendah, yaitu garis TC. Dengan demikian, titik ini menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan membutuhkan biaya yang paling minimum untuk menghasilkan 1.500 unit. Faktor produksi itu terdiri dari 9 tenaga kerja dan 8 unit modal, atau biaya yang dikeluarkan adalah 210.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.